Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Tak heran jika Wang Yiheng tak tahu apa yang sedang terjadi. Kekaisaran Matahari dan Bulan telah sangat lihai mengunci kemampuan pengawasan Kekaisaran Bintang Luo selama ini. Dan Kekaisaran Bintang Luo telah ditekan hingga tak berdaya melawan. Alat jiwa pengintai udara di ketinggian tinggi berada lebih dari 3.000 meter di langit. Diameternya sekitar 2 meter. Dan tampak cukup besar. Namun, ukuran itu hampir tak berarti apa-apa di cakrawala langit yang tak terbatas, dan bahkan tidak sebesar partikel debu jika dilihat dari jauh. Mencari satu saja sudah sulit, apalagi menemukan lebih dari 20 alat di langit yang membentang ratusan kilometer. Yang lebih menakutkan adalah musuh-musuhnya dapat mengacaukan segalanya pada saat yang bersamaan. Itu adalah situasi yang tidak terbayangkan. Kekaisaran Matahari Bulan baru membuat sedikit lebih dari 100 alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi seperti itu, dan ini adalah hasil dari penemuan penelitian terbaru mereka. Mereka masih perlu terus menyempurnakannya, tetapi semua penyempurnaan itu harus didasarkan pada fondasi aslinya. Kehilangan satu saja sudah merupakan kerugian besar. Tanpa membahas hal lain, bahan yang digunakan untuk membuat alat jiwa ini agar dapat terus beroperasi di ketinggian tinggi berarti bahan-bahan tersebut merupakan bahan berkualitas tinggi yang digunakan untuk membuat alat jiwa. Mereka baru saja kehilangan lebih dari 20 sekaligus. Bukankah Kaisar Kekaisaran Matahari Bulan, Su Tianran, akan menjadi gila? Huo Yuhao masih melayang di udara. Dan senyum di wajahnya semakin berseri-seri. Sebuah layar kecil muncul di kotak logamnya, dan layarnya dengan jelas menunjukkan lebih dari 20 titik cahaya hijau terbang ke arahnya. Lebih jauh lagi, mereka bergerak pada ketinggian 3.000 meter. Bagus sekali. Bahkan Kekaisaran Matahari Bulan pun tak mungkin tahu aku mencuri benda-benda itu. Hei, biar aku yang menangkapnya. Huo Yuhao melesat ke angkasa dengan cepat, dan mulai terbang menuju ketinggian 3.000 meter. Pada saat itu, alat jiwa pengintai udara di ketinggian itu terbang ke arahnya dengan kecepatan tertinggi. Alat jiwa pengintai udara Kekaisaran Matahari Bulan sama sekali tidak berguna di ketinggian 3.000 meter. Dan lokasinya tidak dekat dengan pegunungan Mingdou. Bagaimana mungkin ia terdeteksi di ketinggian itu? Potongan-potongan logam dan kotak logam dengan benang logam yang panjangnya lebih dari 2 meter semuanya merupakan kreasi baru yang dikembangkan oleh Master Balai Alat Jiwa Sekte Tang, Xuan Ziwen. Lebih jauh lagi, Xuan Ziwen telah membuat khusus barang-barang itu untuk Huo Yuhao setelah dia membawa kembali alat jiwa pengintaian udara super tinggi itu beberapa waktu lalu. Ini adalah alat jiwa kelas 8, dan ini adalah yang terbaik yang bisa dibuat Xuan Ziwen. Alat ini dikenal sebagai pengendali jiwa jarak jauh. Xuan Ziwen awalnya menciptakan alat jiwa ini untuk mengendalikan alat jiwa pengintai udara miliknya dari jarak jauh. Kekaisaran Matahari Bulan sudah sangat familiar dengan teknologi ini. Tetapi Xuan Ziwen menyempurnakan efek pengendali jiwa jarak jauh mereka, sehingga dapat digunakan pada jarak yang lebih jauh untuk keperluan kendali jarak jauh. Peralatan jiwa pengintaian udara milik Kekaisaran Matahari Bulan dikendalikan menggunakan mekanisme dan perlengkapan yang serupa, tetapi ujung penerimanya dipasang di dalam peralatan tersebut. Sedangkan potongan logam yang sebelumnya digunakan Huo Yuhao dipasang di luar. Xuan Ziwen membuat benda ini setelah mendapat pencerahan. Ia dengan cepat menemukan celah pada alat jiwa pengintai udara di ketinggian setelah memeriksanya secara sederhana.
Ini adalah salah satu arahan penelitian terpenting Aula Kebajikan Agung saat ia masih di sana. Dan karena itu ia tahu banyak tentangnya karena posisinya sebagai kepala peneliti. Oleh karena itu, ia memberikan pengendali jiwa jarak jauh ciptaannya kepada Huo Yuhao setelah menyempurnakannya. Ia menambahkan beberapa susunan formasi unik dan khusus yang dirancang untuk tujuan pengendalian pada kepingan logam tersebut. Susunan formasi ini dapat menghasilkan sentakan energi dahsyat yang menghancurkan unit kendali di dalam alat jiwa. Dan kepingan logam tersebut akan meretas alat jiwa tersebut secara bersamaan dan menguasai seluruh sistem kendali alat jiwa pengintai udara di ketinggian. Alat-alat tersebut kemudian dapat dikendalikan dari jarak jauh oleh kotak logam di tangan Huo Yuhao. Ada banyak teori rumit yang terlibat. Dan bahkan Huo Yuhao tidak terlalu mahir dalam hal ini meskipun ia adalah seorang insinyur jiwa kelas 7. Tentu saja, pengendali jiwa jarak jauhnya hanya bisa mengendalikan alat jiwa pengintaian udara di ketinggian tinggi setelah ia menyempurnakannya. Alat jiwanya tidak bisa mengendalikan alat jiwa jenis lain. Pada saat ini, Huo Yuhao menggunakan fitur itu untuk menculik sekelompok alat jiwa pengawasan udara ketinggian tinggi. Seperti yang dikhawatirkan Wang Yiheng. Penelitian yang dilakukan oleh 3 negara asal benua Douluo terhadap alat jiwa pengintaian akan meningkat pesat jika begitu banyak alat jiwa pengintaian udara di ketinggian tinggi jatuh ke tangan Huo Yuhao. Huo Yuhao sudah bisa melihat alat jiwa pengintai udara di ketinggian terbang ke arahnya satu demi satu di kejauhan. Namun, ia juga bisa melihat berkas cahaya terbang keluar dari pegunungan Mingdou satu demi satu secara bersamaan, dan mereka menuju ke sini. Huo Yuhao telah meramalkan hal ini sejak lama. Kekaisaran Matahari Bulan baru saja kehilangan kontak dengan begitu banyak alat jiwa pengintaian udara di ketinggian pada saat yang bersamaan. Segala sesuatunya akan sangat aneh jika mereka tidak bereaksi. Saya harap title Douluo atau Soul Engineer kelas 9 tidak muncul pertama kali dari kelompok musuh. Huo Yuhao melirik kotak logam di tangannya, dan dia menyipitkan mata sedikit saat mengaktifkan deteksi spiritual ke tingkat tertinggi yang mungkin. Ada mekanisme penghancur diri yang terpasang di pengendali jiwa jarak jauhnya, jadi dia masih bisa menghancurkan alat jiwa pengintai udara di ketinggian itu jika dia tidak bisa mengambilnya. Namun, itu adalah pilihan terakhir. Hatinya akan sakit jika harus menghancurkan begitu banyak benda berharga. Nilai logam langka yang digunakan untuk membuatnya saja sudah tak terbayangkan. Alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi pertama dengan cepat terbang di hadapan Huo Yuhao. Ia pun melesat, dan cahaya pada cincin penyimpanan safir cahaya bintangnya berkedip sekali sebelum melahap semuanya. Yang pertama, karena setiap alat jiwa pengintaian udara di ketinggian tinggi bervariasi jaraknya satu sama lain. Kedatangan mereka pasti akan terhuyung-huyung bahkan jika mereka mulai terbang menuju Huo Yuhao pada saat yang sama. Yang kedua, yang ketiga, tidak butuh waktu lama sebelum Huo Yuhao mengantongi 6 alat jiwa pengawasan udara ketinggian tinggi di cincin penyimpanan safir cahaya bintangnya. Sepertinya saya akan kembali dengan imbalan dan keuntungan yang tak terhitung. Namun, 5 bayangan dengan cepat menghampirinya saat itu. Kelima bayangan ini tidak menyatu, melainkan terpisah di langit. Huo Yuhao telah mengaktifkan imitasi dan domain gangguan spiritualnya, dan sangat sulit untuk menemukan kehadirannya. Huo Yuhao sudah lama menduga kedatangan mereka dengan deteksi spiritual. Kelima insinyur jiwa ini membawa detektor di tangan mereka, dan detektor-detektor ini adalah detektor osilasi tercanggih. Sesuatu yang tak luput dari perhatian Huo Yuhao. Meskipun mereka tidak tahu lokasi spesifik Huo Yuhao,
Mereka dapat menjangkau area efek yang luas jika mereka merentangkan detektor mereka ke segala arah. Mereka akan menemukan Huo Yuhao selama mereka mengetahui perkiraan lokasinya. Orang-orang ini saat ini semakin mendekati posisi Huo Yuhao. Huo Yuhao menyapukan pikirannya ke langit di kejauhan dengan deteksi spiritual dan alat-alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi lainnya yang masih berkumpul dengan cepat. Keputusan teraman bagi Huo Yuhao adalah berbalik dan lari. Sebelum menghancurkan yang tidak bisa ia simpan, ia akan memberikan kerugian besar kepada lawan-lawannya dan juga akan kembali dengan hasil panen yang layak. Tapi dia tidak bisa pasrah mengambil keputusan itu. Dia hanya bisa menggunakan metode ini sekali, musuh-musuhnya tidak akan tertipu lagi. Bahkan satu alat jiwa tambahan yang dicuri pun sudah merupakan tambahan kekayaan yang sangat besar. Huo Yuhao merenung sejenak sebelum ia dengan tegas menarik kotak logam di tangannya. Lalu berbalik dan langsung menuju ke dataran rendah. Peralatan jiwa pengintai udara di ketinggian tinggi yang sedang bergegas akan berkumpul di lokasi ini. Huo Yuhao yakin ia tidak punya cukup waktu untuk mengumpulkan semuanya, jadi ia berinisiatif untuk menampakkan diri agar dapat menarik perhatian musuh-musuhnya, sehingga ia dapat membuat mereka sibuk. Mungkin ia bahkan dapat mengalahkan mereka dalam pertempuran. Sehingga ia dapat mengulur waktu bagi peralatan jiwa pengintai super tinggi itu untuk terbang di atas sebelum mengambil semuanya setelah itu. Itu pasti akan menjadi hasil terbaik. Sebelum melakukan operasi ini, Huo Yuhao sempat mempertimbangkan untuk meminta bantuan Duke Macan Putih untuk mengerahkan para master jiwa. Namun, para master jiwa biasa bahkan tidak bisa mendekati wilayah ini tanpa terdeteksi oleh alat jiwa pengintai udara, jadi hanya dia yang bisa bersembunyi sambil tetap berada di ketinggian tersebut. Aku akan ambil kesempatan ini. Kalau tidak berhasil, aku akan lari. Huo Yuhao menjadi jauh lebih berani setelah cacing es Sky Dream mengingatkannya tentang manfaat yang dapat diberikan oleh skala terbalik Dewa Binatang kepadanya. Huo Yuhao terjun dengan cepat dan segera mengubah arah ke samping setelah ia turun hingga sekitar 2000 meter. Ia tidak menghilangkan efek imitasi dan domain interferensi spiritualnya karena itu akan terlalu kentara. Musuh-musuhnya mungkin tidak akan tertipu jika mereka pintar. Dia terbang melintasi sisi-sisi mereka, dan detektor osilasi yang dipegang oleh teknisi jiwa kekaisaran matahari bulan di sisi paling kiri bereaksi. Di sini, ia segera memberitahu rekan-rekannya dengan alat jiwa komunikasinya. Sebuah meriam hitam berat langsung muncul di pundaknya. Dan ia melepaskan tembakan ke arah Huo Yuhao sesuai lokasi yang ditunjukkan oleh detektor osilasinya. Kilatan cahaya ungu kebiruan melesat keluar. Prediksi lawan Huo Yuhao sangat akurat. Jika Huo Yuhao terus terbang ke depan, kemungkinan besar ia akan bertabrakan dengan peluru meriam ini. Meriam petir kelas 6 dahsyat. Insinyur jiwa kekaisaran matahari bulan yang bertanggung jawab atas intelijen dan deteksi adalah yang terkuat. Sebelumnya, Huo Yuhao telah menemukan bahwa 2 dari 5 musuhnya adalah insinyur jiwa kelas 7 yang juga merupakan petapa jiwa, sementara 3 lainnya adalah insinyur jiwa kelas 6. Hampir tak ada orang di dunia ini yang lebih baik daripada Huo Yuhao dalam hal prediksi. Tubuh Huo Yuhao tiba-tiba terhenti di udara ketika peluru meriam mendekatinya. Dan sayap di belakangnya menutup sebelum ia mulai terjun bebas. Huo Yuhao telah sering menggunakan jurus ini, dan efektivitasnya telah teruji oleh waktu. Master jiwa biasa tidak berani bertindak seperti dia, jatuh memang mudah. Tetapi menghentikan jatuh bebas akan menciptakan beban yang begitu berat sehingga tubuh mereka tidak dapat menahan tekanan meskipun mereka memiliki kekuatan jiwa yang cukup.
Boom, sebuah ledakan dahsyat pecah di atas kepalanya, dan gumpalan petir yang besar menyelimuti area seluas beberapa ratus meter persegi di sekitarnya. Jika reaksi Huo Yuhao sedikit lebih lambat, ia pasti langsung tersambar petir itu. Para insinyur jiwa lainnya telah bereaksi saat itu, dan mereka dengan cepat bergerak untuk mengepungnya. Tentu saja, Huo Yuhao tidak akan hanya bertahan secara pasif. Dia bukan hanya seorang master jiwa, dia juga seorang insinyur jiwa. Sebuah bola cahaya biru cemerlang menyembur dari dadanya saat ia jatuh. Setelah diamati lebih dekat, terlihat jelas bahwa ada kalung yang tergantung di lehernya, dan liontin itulah yang berkilauan dengan cahaya biru. Liontin itu tampak sebesar telur merpati. Liontin itu hanya bisa dilihat melalui pakaiannya, tetapi orang masih bisa melihat cahaya biru yang cemerlang dan berkilau, yang tampaknya berasal dari alat jiwa yang dibuat dengan safir cahaya bintang sebagai badan utamanya. Cahaya berkelebat lagi, dan cahaya biru dengan cepat menyelimuti seluruh tubuh Huo Yuhao, termasuk kepalanya. Tak lama kemudian, seluruh tubuhnya diselimuti baju besi biru tua. Zirah biru tua ini dipenuhi dengan keanggunan yang ramping, dan menyelimuti seluruh tubuh Huo Yuhao. Akibatnya, alat jiwa tipe terbang di punggung Huo Yuhao terlepas, dan Huo Yuhao menariknya ke dalam cincin penyimpanannya. 3 pasang sayap biru tua dengan cepat membentang di belakang punggungnya, memancarkan cahaya biru untuk menstabilkan tubuhnya. Helmnya seperti kubah yang menutupi kepalanya, bahkan wajahnya pun tertutup. Ada sebuah lubang di dahinya, dan di lubang itu terdapat sebuah permata biru pucat. Ya, ini adalah alat jiwa berbentuk manusia yang dibuat khusus oleh Xuan Ziwen untuk Huo Yuhao. Kekaisaran Matahari dan Bulan telah menghabiskan waktu terlama untuk meneliti alat jiwa berjenis manusia. Saat itu, Huo Yuhao telah mencuri alat jiwa berjenis manusia raksasa itu. Barang itu berakhir di tangan Xuan Ziwen, dan akhirnya robek berkeping-keping. Aula Kebajikan Agung dan dunia insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan selalu bergerak kedua arah dalam penelitian mereka tentang alat jiwa berbentuk manusia. Salah satu arahnya adalah menuju alat jiwa raksasa berbentuk manusia yang diwakili oleh Kepala Aula Kebajikan Agung, Jing Hongchen. Jing Hongchen dan banyak insinyur jiwa percaya bahwa alat jiwa hanya dapat menyimpan lebih banyak kekuatan jiwa ketika volumenya cukup. Dan baru setelah itu mereka dapat memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat untuk memengaruhi pertempuran. Di sisi lain, Xuan Ziwen dan beberapa insinyur jiwa lainnya memimpin arah kedua. Mereka ingin meminimalkan alat jiwa berbentuk manusia. Xuan Ziwen percaya bahwa meskipun alat jiwa raksasa berbentuk manusia dapat dipasangi alat jiwa yang lebih kuat dan lebih bertenaga, dan lebih banyak botol susu untuk menyimpan kekuatan jiwa juga dapat dipasang, volume besar itu akan menjadi kikuk dan sangat merepotkan. Alat jiwa raksasa berbentuk manusia akan menjadi sangat sulit dikendalikan, dan lebih mudah menjadi sasaran dan diserang musuh. Mereka akan menghabiskan kekuatan jiwa dalam jumlah besar secara bersamaan, dan keuntungannya tidak lebih besar daripada kerugiannya. Kedua sekolah yang berbeda ini tidak dapat berbuat apa-apa untuk meyakinkan pihak lain, jadi mereka membenamkan diri dalam arah penelitian masing-masing. Ada lebih banyak insinyur jiwa yang menggunakan alat jiwa raksasa berbentuk manusia, sehingga jurusan ini menjadi arus utama di Aula Kebajikan Agung saat itu. Meskipun Xuan Ziwen tidak menyetujui jurusan penelitian tersebut, ia tidak punya pilihan selain melakukan penelitian ke arah yang sama. Jika tidak, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk terlibat dengan temuan teknologi terbaru di bidang ini. Huo Yuhao telah memberikan alat jiwa raksasa berbentuk manusia kepada Xuan Ziwen.
Dan alat itu sangat penting bagi penelitian Xuan Ziwen di bidang alat jiwa. Ia merangkum kelebihan dan kekurangan alat jiwa raksasa berbentuk manusia tersebut, lalu bertindak sesuai prinsipnya sendiri dan menggabungkannya dengan alat jiwa berbentuk manusia yang telah dibuat Huo Yuhao saat itu dengan teknik mekanik Sekte Tang. Dan dengan demikian mendirikan sekolahnya sendiri. Xuan Ziwen telah melakukan percobaan yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya mempersembahkan produk akhir ini kepada Huo Yuhao. Xuan Ziwen menyebut alat jiwa berbentuk manusia yang dikenakan Huo Yuhao sebagai alat jiwa kelas 7. Meskipun termasuk kelas 7, Xuan Ziwen paling puas dengan kreasi ini di antara banyak kreasi lainnya. Produk ini menggabungkan penelitiannya sendiri, hasil penelitian Aula Kebajikan Agung, dan teknik mekanik Sekte Tang. Kala itu, ketika penelitian terhadap alat jiwa berbentuk manusia mencapai standar tertentu, hal terpenting yang membingungkan para insinyur jiwa adalah bagaimana cara mengendalikan alat jiwa tersebut. Dari perspektif mereka, alat jiwa tidak akan pernah bisa selincah atau sefleksibel master jiwa, betapapun fleksibelnya mereka. Inilah salah satu alasan terpenting mengapa alat jiwa berbentuk manusia yang lebih kecil tidak diakui atau disetujui. Karena mereka tidak cukup fleksibel atau lincah. Alat-alat jiwa ini hanya bisa mengandalkan kekuatan untuk menyelesaikan masalah mereka. Oleh karena itu, alat-alat jiwa raksasa berbentuk manusia pun dikenal. Namun, setelah penelitian tentang alat jiwa raksasa berbentuk manusia mencapai standar tertentu, para insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan menemukan bahwa mengendalikan benda semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang master jiwa sendirian. Sekalipun alat jiwa tersebut dapat dikendalikan melalui beberapa susunan formasi yang rumit, alat jiwa berbentuk manusia tersebut akan menjadi sangat kikuk dan besar. Memindahkannya di medan perang sangatlah sulit, dan alat-alat tersebut hanya bisa digunakan sebagai benteng alat jiwa. Itu berarti seluruh motivasi untuk menciptakan jiwa berbentuk manusia akan hilang. Dalam keadaan seperti itu, para insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan memikirkan cara untuk menyelesaikannya, mengendalikan sejumlah besar susunan formasi kompleks sehingga perkakas jiwa berbentuk manusia raksasa dapat menjadi lincah. Mereka hanya dapat mengandalkan pikiran dan kesadaran individu untuk mengendalikan perkakas jiwa tersebut daripada tangan seseorang yang menggunakan segala jenis kendali jarak jauh. Akan tetapi, hal ini menuntut kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Dan bahkan para insinyur jiwa kelas 9 pun tidak dapat dipastikan mampu memenuhi tuntutan ini, kecuali mereka adalah tipe spiritual kelas 9 yang bergelar Douluo. Hanya dengan begitu mereka dapat mencapai hal ini. Namun, titel Douluo bertipe spiritual sangat jarang terlihat di seluruh benua. Sementara sebagian besar master jiwa Kekaisaran Matahari Bulan adalah insinyur jiwa. Ini berarti tipe spiritual semakin sedikit dan semakin jarang. Itulah sebabnya penelitian ini mengalami kemacetan ketika mencapai titik tersebut. Di sisi lain, Xuan Ziwen tidak mengalami kendala dalam penelitiannya. Pertama, ia meneliti versi skala kecil. Dan para master jiwa dapat menggunakan anggota tubuh mereka untuk mengaktifkan bagian-bagian mekanis guna mengendalikannya. Di saat yang sama, ia tidak menyerah pada gagasan para master jiwa mengendalikan alat jiwa berbentuk manusia dengan kesadaran dan kekuatan spiritual mereka. Huo Yuhao adalah seorang master jiwa tipe spiritual yang masih hidup. Terlebih lagi, ia pasti akan mampu menjadi seorang titled Douluo di masa depan. Di saat yang sama, alat jiwa berbentuk manusia yang lebih kecil membutuhkan kekuatan spiritual yang jauh lebih sedikit untuk bergerak. Oleh karena itu,
Xuan Ziwen mulai secara bertahap membuat benda khusus ini sesuai dengan teori dan prinsipnya sendiri. Setelah Huo Yuhao mengenakan alat jiwa berbentuk manusia ini, ruang di antara kedua alisnya dengan cepat menekan permata transparan saat kesadaran dan pikirannya dengan cepat berpindah ke seluruh alat jiwa berbentuk manusia tersebut. Saat itu, ia merasa seolah-olah seluruh alat jiwa berbentuk manusia itu telah menjadi bagian dari tubuhnya, dan mengendalikannya sama saja dengan mengendalikan tubuhnya dengan pikirannya. Terlebih lagi, semua keterikatan dan mekanisme di dalam alat jiwa berbentuk manusia itu berada dalam kendali pikirannya. Huo Yuhao bahkan belum mengaktifkan mata takdirnya dan mengendalikan alat jiwa kelas 7 dengan kekuatan spiritualnya sangatlah mudah. Bukan karena Xuan Ziwen tidak ingin menciptakan alat jiwa berbentuk manusia kelas 8, masalahnya adalah ia tidak memiliki cukup material berkualitas. Faktor pembatas lain untuk alat jiwa berbentuk manusia kecil adalah kekuatan dan daya tahan tubuh penggunanya. Jika alat jiwa itu sendiri tidak sekuat tubuh master jiwa, atau jika pertahanannya tidak sebanding dengan penggunanya, lalu apa gunanya? Xuan Ziwen memberi dirinya penanda untuk kemampuan bertahan alat jiwa berbentuk manusia kelas 8. Alat semacam itu setidaknya harus mampu menahan serangan dari Titled Douluo, tetapi material yang dibutuhkan menjadi masalah krusial dalam mencapai tujuan itu, dan bahkan masalah yang besar. Ia tidak bisa menyelesaikan masalah ini dalam kondisinya saat ini. Kecepatan Huo Yuhao meningkat pesat berkat alat jiwa berbentuk manusia itu. Ia tidak mau menggunakan alat jiwa berbentuk manusia ini di depan Duke Macan Putih. Pada akhirnya, benda ini begitu berharga sehingga bahkan para insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan pun akan tersentuh olehnya. Benda ini juga merupakan hasil penelitian Sekte Tang tentang alat-alat jiwa. Sebagaimana Kekaisaran Matahari Bulan tidak ingin alat jiwa pengintai udara mereka jatuh ke tangan musuh, Huo Yuhao juga tidak ingin rahasia alat jiwa ini diketahui oleh orang lain, baik kawan maupun lawan. 3 pasang sayap melesat dengan cahaya, dan tubuh Huo Yuhao berayun di udara. Langsung menambah kecepatan, lalu menerjang insinyur jiwa yang baru saja melepaskan tembakan ke arahnya. Posisi yang diberikan Xuan Ziwen kepadanya bukanlah pertarungan jarak jauh, melainkan pertarungan jarak dekat. Alasannya adalah karena pertarungan jarak dekat adalah keahlian Huo Yuhao, dan kekuatannya akan ditingkatkan sekali lagi melalui alat jiwa berbentuk manusia. Sehingga kekuatan bertarung dan kemampuan bertahan hidupnya dapat ditingkatkan lebih jauh lagi. Inilah motivasi Xuan Ziwen dalam menciptakan alat jiwa ini. Kecepatan Huo Yuhao meningkat hampir 100% saat itu juga berkat alat jiwa berbentuk manusia kelas 7 miliknya, dan ia mencapai standar seorang Sol Douluo. Ia berhasil mendekati insinyur jiwa yang telah menggunakan meriam petir dalam 2 kedipan mata. Insinyur jiwa itu membawa meriam petir di bahunya, dan detektor osilasinya terus berfokus pada lokasi Huo Yuhao selama ini. Tiba-tiba ia menyadari ada titik terang kecil di detektor osilasinya yang bergerak cepat ke arahnya, dan ia sangat terkejut. Namun, ia adalah seorang insinyur jiwa veteran, dan reaksinya juga luar biasa cepat. Ia tidak sempat menarik detektor osilasi di tangannya, ia membuka tangannya dan langsung membuangnya. Pada saat yang sama, sebuah penghalang putih segera muncul dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Penghalang jiwa pelindung kelas 7 ini adalah insinyur jiwa kelas 7. Bukan itu saja. Lapisan cahaya keemasan langsung bersinar di tubuhnya. Dia adalah pemimpin tim beranggotakan 5 orang ini, dan dia bahkan membawa penghalang tak terkalahkan yang hanya bisa digunakan sekali. Barang ini bukan barang standar di Kekaisaran Matahari dan Bulan karena harganya terlalu mahal.
Dia membuatnya sendiri setelah menabung cukup banyak untuk membeli bahan-bahannya. Kecepatan Huo Yuhao membuatnya takjub, karena kecepatan itu hanya bisa menandakan bahwa musuhnya adalah Sol Douluo. Ia tidak ingin dilenyapkan dalam satu serangan. Jadi ia bertindak tegas dan menggunakan penghalang tak terkalahkannya. Namun, yang tak terduga adalah hantaman dahsyat dalam imajinasinya tak kunjung tiba. Cahaya itu tiba-tiba jatuh ketika jaraknya sekitar 100 meter darinya, dan detektor osilasi yang sebelumnya jatuh dari tangannya tiba-tiba lenyap di udara. Setelah itu, cahaya itu mulai melesat ke arah sisi tubuhnya dengan kecepatan luar biasa. "Awas, si kecil 4, teriaknya histeris. Ya, Huo Yuhao tidak menyerangnya. Karena menyerang seorang insinyur jiwa kelas 7 yang menggunakan penghalang tak terkalahkan kelas 7 membutuhkan terlalu banyak energi dan tenaga. Penghalang tak terkalahkan hanya bisa bertahan dalam durasi yang sangat terbatas, jadi untuk apa dia membuang-buang waktu?" Huo Yuhao berhasil meraih detektor osilasi. Mainan yang fantastis. Ini adalah alat jiwa kelas 6. Bukan, ini bukan alat jiwa kelas 6, karena jangkauannya tidak akan seperti sebelumnya. Huo Yuhao berpikir dalam hati sambil kagum saat ia berlari sejauh 1000 meter secara horizontal, dan tiba di depan seorang insinyur jiwa lainnya.